Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Dwi Rai Oktamarini dari SMP Negeri 1 Kintamani, CGP Angkatan 3, Kabupaten Bangli. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Adapun visi murid impian yang saya canangkan dalam guru penggerak ini adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan visi tersebut, tentunya harus berpedoman pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta memetakan kekuatan berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif atau IA tahapan Bagja. Seperti yang telah kita pelajari pada modul 1.1, ada beberapa filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di antaranya, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Artinya, setiap anak adalah unik dan memiliki kodrat masing-masing. Tugas guru adalah menuntun segala potensi yang dimiliki anak-anak tersebut agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, yaitu pendidikan berfokus pada nilai-nilai budi pekerti, yang artinya pendidikan difokuskan pada penanaman dan penguatan karakter. Yang ketiga, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, pendidikan harus berpihak pada anak demi terwujudnya rasa nyaman, bahagia, dan merdeka dalam belajar. Dan yang kelima, bermain merupakan hak anak, yang artinya dalam pembelajaran diusahakan untuk menarik minat siswa untuk belajar dengan menambahkan permainan-permainan yang menarik. Pada modul 1.2, kita telah mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Adapun peran yang harus dimiliki seorang guru penggerak adalah 5. Dan dalam prakarsa perubahan kali ini, saya menonjolkan 2 peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Inquiry apresiatif atau disingkat IA adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif dengan menonjolkan kekuatan yang sudah dimiliki, baik kekuatan di dalam diri maupun di luar diri. Adapun kekuatan di dalam diri adalah hal-hal positif yang sudah dimiliki seorang guru. Sedangkan dari luar diri adalah hal-hal positif yang dimiliki oleh pihak-pihak yang dapat mendukung pembelajaran, di antaranya dari siswa, pihak sekolah, orang tua siswa, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Dalam inquiry apresiatif, ada 5 tahapan yang diakronimkan sebagai Bagja. Adapun tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan. Pada tahapan ini adalah membuat pertanyaan utama yang menentukan arah penyelidikan dari perubahan yang diharapkan. Yang kedua yaitu tahap ambil pelajaran. Pada tahapan ini dilakukan mengapresiasi hal-hal baik apa yang sudah kita miliki maupun yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait di luar diri. Tahap yang ketiga yaitu gali mimpi. Dalam tahapan ini, kita membayangkan masa depan jika perubahan itu sudah terwujud. Tahap keempat yaitu jabarkan rencana. Pada tahapan ini,
kita mengidentifikasi tindakan konkret apa yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah tersebut. Dan tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pada tahapan ini, kita menentukan siapa yang berperan dalam membantu dan mengevaluasi dan mendesain jalur komunikasi yang baik. Adapun prakarsa perubahan yang saya ambil kali ini adalah mengembangkan pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat belajar siswa. Dalam mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, saya memetakan beberapa kekuatan yang sudah saya miliki, baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Adapun kekuatan yang sudah saya miliki dari dalam diri saya adalah saya memiliki kemampuan dalam penggunaan IT dan saya suka berinovasi, sehingga dalam pembelajaran saya berusaha untuk dapat menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif. Adapun kekuatan dari luar diri, saya bagi diantaranya menjadi 3, yaitu dari pihak siswa. Kekuatannya adalah siswa tertarik pada hal-hal yang baru dan siswa suka berkreasi. Kekuatan yang lain yaitu dari pihak sekolah adalah yang pertama dukungan moral dan yang kedua dukungan sarana prasarana, di antaranya laptop, tersedianya lab komputer yang bagus dan tersedianya jaringan wifi di sekolah. Dan yang keempat adalah kekuatan dari orang tua siswa, di mana orang tua sangat mendukung untuk guru terus berinovasi dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah atau tahapan bagja yang dilalui dalam mengembangkan pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah yang pertama, dalam tahapan buat pertanyaan yang muncul adalah bagaimana saya dapat mengembangkan pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran. Adapun daftar tindakan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari referensi di internet tentang model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai kegiatan pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah siapakah di sekolah yang sudah memiliki pengalaman pernah mengembangkan pembelajaran interaktif di kelas? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menunjukkan siswa memiliki minat belajar? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dikatakan interaktif? Dan yang keempat, kemampuan apa yang sudah saya miliki untuk membantu saya mewujudkan pembelajaran yang interaktif? Adapun daftar tindakan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, berkoordinasi dengan guru atau rekan sejawat yang sudah pernah menerapkan pembelajaran interaktif. Yang kedua, mengamati siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dibuat dalam jurnal refleksi. Dan yang keempat, melakukan evaluasi diri. Tahapan berikutnya yaitu tahapan gali mimpi. Adapun pertanyaan yang muncul adalah proses pembelajaran seperti apa yang diharapkan siswa yang dapat meningkatkan minatnya untuk belajar, dan hal baru apa yang akan diperoleh siswa jika pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan minat siswa telah berjalan dengan baik. Adapun daftar tindakan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah siswa menuliskan harapannya tentang proses pembelajaran yang dapat meningkatkan minatnya dalam belajar. Yang kedua, menyebarkan angket respon siswa terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, meminta siswa membuat refleksi diri terhadap pembelajaran yang telah dilalui. Tahap yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah, kapan rencana akan mulai dilaksanakan? Terobosan apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Dan bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah ke depan? Adapun daftar tindakan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, menyusun jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan jadwal pelajaran.
Yang kedua, merancang pembelajaran dengan model yang berbeda, dengan memanfaatkan IT dan permainan modern untuk menarik minat belajar siswa. Yang ketiga, membuat angket kemajuan belajar. Dan tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah siapa saja yang dapat membantu dalam mengembangkan pembelajaran yang interaktif, dan siapa saja yang akan memantau dan mengevaluasi peningkatan minat belajar siswa. Adapun daftar tindakan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah berkoordinasi dengan rekan sejawat, guru TIK, dan wakaf kurikulum dalam mengembangkan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas wali untuk memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dan yang ketiga, meminta umpan balik dari siswa, rekan sejawat, kepala sekolah, maupun dari pengawas wali. Sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil dari prakarsa perubahan yang saya ingin kembangkan, yaitu mengembangkan pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat belajar siswa, diharapkan adanya perbedaan dari pembelajaran yang biasa saya lakukan dengan pembelajaran yang versi baru, di mana pembelajaran biasa untuk pembelajaran daring itu biasanya hanya melalui WA atau Google Classroom. Diharapkan dalam pembelajaran versi baru, pembelajaran daring dapat menggunakan aplikasi yang lebih interaktif seperti Zoom atau Google Meet dan ditambahkan dengan permainan modern seperti Kahoot atau Quizzes. Dan pembelajaran pada tatap muka yang biasanya lebih didominasi oleh guru dan kurang interaktif, diharapkan dapat lebih interaktif dengan ditambahkan games, pemanfaatan IT dalam matematika seperti dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya, salam dan bahagia.